Halo semuanya. Di sini aku ingin membahas satu materi yang cukup seru adalah TikTok itu nggak berbahaya. Oke, TikTok itu nggak berbahaya ataupun media sosial itu nggak pernah berbahaya bagi orang-orang yang tahu bagaimana cara menggunakannya. TikTok, Instagram, YouTube, or X itu nggak berbahaya kalau kita tahu cara menggunakannya. Ya, memang TikTok itu bisa membuat kita kelebihan dopamin. Dopamin instan, berlebihan, kita hanya membuat otak kita menjadi kecanduan sama hal yang nggak berguna. Tapi, kalau kita tahu bagaimana cara menggunakan TikTok, Instagram, atau bahkan lain, kita bakal mendapatkan manfaat dari itu semua. Contoh nih, kita mau belajar public speaking. Coba deh kita nge-record, upload di sosial media. Kita nggak hanya sekedar mendapatkan audiens, tapi kita belajar untuk percaya diri. Ya, mungkin video kemarin aku ngebahas soal PD, dan sekarang juga akan sedikit nyambung dengan video kemarin. Untuk TikTok, YouTube, ataupun media sosial yang lain, itu mereka nggak berbahaya, tergantung dari siapa yang menggunakannya. Lantas bagaimana sih cara aku menggunakan media sosial supaya aku tidak kecanduan? Yang pertama, pahami adalah time is gold. Waktu adalah emas. 1 menit aja itu memang sangat-sangat emas. Bahkan aku bisa bilang bahwa 1 menit ataupun 1 detik pertama itu lebih mahal daripada emas. Emang zaman sekarang udah ada orang yang nemuin mesin waktu? Nggak ada kan? Kalaupun ada yang nemuin, mungkin harganya bakal mahal. Untuk time traveler ke 1 menit yang lalu aja mungkin bisa membutuhkan 1 triliun rupiah. Jadi menurut aku 1 detik itu pun sangat berharga bagi hidup aku sendiri. Jadi supaya kita memahami bahwa TikTok ataupun medsos itu sangat ampuh untuk berguna, kita pahami bahwa waktu itu adalah emas. Lantas bagaimana sih supaya kita mendapatkan feedbacknya dari menggunakan media sosial seperti TikTok? Oke, jadikan platform YouTube ataupun TikTok itu menjadi tempat belajar. Belajar public speaking, belajar bahasa baru, belajar punya temen, belajar bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Caranya ya, coba kita langsung mendalami semua itu. Jangan biarkan dopamin yang datang, tapi kita yang cari dopamin tersebut. Kesalahan utamanya adalah, kita membiarkan dopamin instan itu datang secara terang-terangan kepada kita. Ya, akhirnya kita malah lanjut scroll, penasaran, yang terbawa arus saja. Yang akhirnya kita nggak pernah mendapatkan feedbacknya tanpa kita ketahui. Coba deh kamu sekarang, mulai dari sekarang, cari satu hal materi yang ingin kamu pelajari. Contoh nih, aku kan punya gitar. Coba deh kamu cari di TikTok atau di YouTube. Cara bermain gitar dalam waktu 1 minggu. Cobain aja dulu. Coba kamu belajar 1 minggu aja. Atau enggak, kamu jadiin platform YouTube ataupun medsos itu menjadi bahan untuk berbisnis. Sebetulnya, produk digital itu nggak salah, tapi produk digital itu bakal benar kalau kita tahu cara pakai menggunakannya. Aku yang anehnya itu adalah anak-anak yang terlalu ambisius dalam produk digital sampai mereka melupakan sekolah mereka. Itu salah banget. Tapi yang benarnya adalah kita pahamin dulu bagaimana cara menggunakan produk digital, apakah kita bisa meluangkan waktu kita dengan hidup kita dan produk digital. Punya produk digital itu juga nggak salah juga. Itu juga bisa salah satu tempat untuk sarana kita belajar berbisnis, belajar menggunakan media sosial. Jadi, di media itu juga kita bisa mendapatkan money juga. Kita punya YouTube, kita dapat ads. Ya, asalkan kita konsisten. Dan media sosial itu banyak sekali. Medsos, internet, asalkan kita punya koneksi, kita bisa melakukan semuanya di internet. Oke, yang ketiga adalah bisa membuat personal branding. Satu kunci utama ketika kita ingin membuat personal branding adalah mulai membuat akun TikTok dan coba upload. Ya, seperti aku sendiri lah. Aku kan suka ngupload di TikTok aku yang membahas tentang konten challenge speaking vlog, yang sekarang aku udah mulai dikenal oleh beberapa orang di daerah aku sendiri, kayak halo Ginanjar, padahal aku sendiri pun gak kenal gitu kan. Tapi aku mulai untuk membuat personal brand, dan ternyata feedbacknya cukup gede ke aku. Di sekolah aku lebih dihargain, di tempat umum lebih kayak orang-orang halo gitu, kayak lain-lain. Lebih banyak orang yang menghargai aku. Returnnya adalah aku lebih banyak mempunyai koneksi ke orang luar. Oke, mungkin buat next part aku bahas kali ya koneksi ya. Jadi cara aku menggunakan medsos itu adalah pahami semua hal yang aku tahu. Oke, mungkin buat video kali ini aku nggak bakal terlalu panjang banget, itu aja. Yang pasti kesimpulannya adalah kalau kita mau belajar media sosial itu adalah pahami apa yang membuat kita kecanduan media sosial. Kalau kecanduan dopamin, kurangi dopamin tersebut.
cari dopamin daripada dopamin itu datang sendiri. So, my name is Kinesius Bagja. See you the next video.